Nanti Cilivia boleh milih pertanyaan siapa ya. Cilivia ada pertanyaan bagaimana cara mencari harga pasaran di satu lokasi. Ada yang bisa jawab? Harga pasaran. Kita sambil discuss ya. Satu, iklan. Paling gampang mah iklan di portal. Terus pembanding. Pembandingnya dari mana? Ya dari iklan. Sebetulnya pembanding nggak bisa. Ini nggak? Punya listing, betul banget. Listing di MyBeyond, ya kan? Misalkan ada yang punya ini, oh dia buka berapa, kita punya buka berapa gitu. Apalagi coba. Salah satunya yang bisa adalah ketika kita yang kadang kita lupa itu pada saat kita ngelisting. Pas ke listing itu kan kadang ada beberapa data yang kita nggak bisa langsung di listing kan. Nah itu kan dicatat kan kadang. Ada beberapa owner yang nggak mau kan. Misalkan, oh enggak saya nggak mau pakai agen. Tapi data sebetulnya kita dapat kan. Nah itu juga sebetulnya bisa jadi masukan. Kenapa? Karena berapa kali kan dari owner yang mau jual. Data dari owner yang mau jual ini maksud saya tuh yang dia mungkin tidak mau dititip. Ya, tapi kita dapat si harga. Kita kan dapat. Jadi ketika kita ngelisting, meskipun kita ditolak, kan kita pasti awal tuh nanya luas tanah, luas bangunan, harga. Nah itu kita catat, gitu kan. Selalu pertanyaannya, oke dia nggak mau, siapa tahu tiba-tiba yang nitip deketnya. Oh, kita bisa bandingan. Nah ini sebetulnya juga data yang kita harus perhitungkan, ya kan. Selain itu, misalkan teman kita ada transaksi dengan bank atau transaksi deal. Transaksi deal by cash, ini udah pasti jadi salah satu sumber utama. Nah ini, transaksi deal cash. Jadi memang ketika, terus yang lain adalah salah satunya lagi adalah ketika saya nge-save listing saya meskipun udah sold, saya nggak pernah buang, saya nggak pernah delete. Si notes itu dari 2016, 2015 ada. Jadi memang ketika memang kadang kita diajak ngomong owner, oh gitu ya, iya saya mau jual berapa ya harga pasarannya gitu. Saya pasti langsung buka. Kalau misalnya saya pernah inget punya listing di sana tapi udah sold gitu kan, saya pasti langsung buka, langsung kelihatan kan. Oh saya pernah dititip ini dulu harga segini. Oh kejual berapa? Ini kan tahu tuh. Nah itu juga sebetulnya data yang penting. Jadi kalau misalkan kita punya recap listing itu jangan langsung buru-buru ketika sold dihapus. Gitu. Jadi berapa kali, terus kadang bisa juga buat ngegos. Kemarin teh apa ya, kasus apa gitu saya lupa. Terus saya juga bilang, oh ya saya pernah dititip di jalan ini. Nah itu kan kepake semua. Oh luas berapa? Pasti owner itu nanya, luas segini, dulu sih buka segini gitu. Berarti kan seolah-olah memang kita punya banyak, kita pernah dititip juga. Bukan cuma lu doang yang pernah dititip ke ini gitu loh. Gitu. Nah, transaksi deal cash pasti jadi salah satu sumber yang valid. Ya kan, paling kan tinggal pertanyaan BU nggak ownernya gitu kan. Kalau BU berarti dia rendah, kalau normal berarti kan ini gitu. Atau misalkan transaksi deal yang KPR pun juga bisa. KPR karena kenapa? Karena kalau KPR melibatkan KJPP kan, appraisal gitu. Nah ini mentok-mentok kalau ternyata memang tiba-tiba si owner nggak percaya sama kita, ya ini pihak ketiga kan, appraisal. Gitu. Oh di sini pernah di appraisal segini, makanya ketika saya ada transaksi misalkan kayak di KBP nih, karena memang saya banyak pegang KBP, terus memang saya pegang misalkan ada appraisal, saya pasti nanya, misalkan keluar segini, oke, luas tanah dihitung berapa, bangunan dihitung berapa, itu pasti langsung tanyain ke marketing banknya. Buat apa? Buat kita tahu, oh tanahnya segini, bangunan mah abaikan, karena kan bangunan berbeda-beda, tapi paling nggak kita kebayang, oh orang bank ngitungnya itu kalau bangunan kira-kira begini tuh dihargain segini. Nah itu jadi sumber yang kuat. Makanya saya berapa kali kan sempat kalau di KBP mah kalau saya ditanya, Vin berapa sih sekarang harga pasaran gitu kan, biasanya saya pasti jawab, oh kalau orang bank biasanya ngitung tanah segini, bangunan segini terakhir di appraisal. Itu jadi sumber yang valid karena dari bank gitu. Nah banknya bank apa? Terutama salah satunya yang bisa jadi kita patokan adalah BCA, ya kan? Saya kan ada closingan sama Bulia, si Cecil, luas tanah 96, bangunannya itu sekitar 130-an lah, sekitar itulah 2 lantai. Ini listing juga dipegang Bu Torika. Kita tutup itu di 1,55 M.
harganya udah pasti jelas. Nah, kan harga KBP teman-teman tahu lagi fluktuatif banget, lagi lompat tinggi kan. Which is kita nggak tahu adalah owner mau lompat tinggi, buyer kadang merasa harga masih belum segitu, itu kesulitan kan. Nah, berarti kan ketika ada bank yang masuk, ini jadi referensi utama, salah satu pertimbangan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalau ada buyer lagi mau pakai KPR, ya kita juga bisa perkiraan, kuat nggak DP-nya. Gitu. Nah, ini tuh salah satu informasi-informasi yang bisa bantu menentukan harga pasaran, harga hitung pihak ketiga, which is bank, atau appraisal, atau bisa jadi masukan buat owner ketika pas nego. Nah, itu semua akan bicara gitu. Jadi memang ini tuh bukan cuma dipakai ketika owner tanya, oh harga pasaran berapa, gua mau buka angka, itu malah nggak penting. Karena mau berapapun angka dibuka, tetap pasar juga nanti kan akan merespon kan. Ini tuh banyak dipakai, harga pasaran ini sebetulnya akan banyak dipakai ketika teman-teman akan negosiasi. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau owner mau buka berapa, suka-suka owner. Kita mau bilang harga pasaran 7,5, owner tetap buka 10, kita nggak bisa apa-apa kok. Gitu kan. Tapi nanti ketika ada yang nego, nah barulah ini jebret harus dipakai. Gitu. Jadi ini nggak boleh dilupakan. Ada masukan lain nggak? Kayaknya udah ya. KPR, cash, KJPP, data owner, listing, iklan, ya ini yang pokoknya kejual terutama lebih pasti ini. Gitu. Kenapa? Karena yang paling lemah sebetulnya apa sih, yang mana yang paling lemah? Ini paling lemah, iklan di portal ini paling lemah. Karena owner buka suka-suka kan sebetulnya. Sebetulnya yang arah kuat itu tuh ada di sini. Nih, transaksi, data transaksi. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan mungkin ya, mulai banyak pegang listing, terus udah gitu di Beyond kan memang diumumin, oh nih siapa jual apa, ingetin siapa pernah jual apa juga penting. Karena ketika nanti kita ada negosiasi, mungkin kita bisa ingat, oh iya teh kemarin si William baru jual ya teh. Coba gue nanya deh, kemarin itu deal di berapa, lokasinya di mana, siapa tahu deket, siapa tahu bisa buat bantu gitu kan. Nah itu juga sebetulnya salah satu keuntungan ketika kita berkantor. Coba kalau teman-teman kita atau saya sendiri lah jadi calo sendiri, saya nggak bisa nanya siapa-siapa. Nggak ngerti tuh buta, tapi kalau di kantor gini kita bisa saling share info. Ya kan, oh blok F kemarin tutup di segini, oh blok ini tutup segini gitu kan, lebih enak lah kita untuk ngomongnya. Gitu. Oke, cukup ya.